pertanyaannya dok, ini kan kakek saya punya menderita penyakit diabetes. Nah di sini kan untuk suntikan insulinnya dia dapatnya setiap jam 10 malam. Sedangkan kakek saya itu tidurnya di jam 8 malam dok kebiasaannya. Apakah boleh kita majukan untuk waktu suntikannya dok? Nah kemudian dok, untuk masalah kedua, kakek saya ini ternyata suka sekali minum teh sama roti dok. Pokoknya yang manis-manis yang gitu. Nah saya sudah larang tapi kakek saya tetap sembunyi-sembunyi. Jadi kira-kira bagaimana dok? Apakah bisa untuk tetap konsumsi itu? Ya, terima kasih ya Dokter Helmi ya. Dokter Helmi ternyata punya keluarga, dalam ini kakek menderita diabetes. Nah, kadang-kadang memang kita problemnya itu di obat dok. Sering sekali kita menggunakan insulin yang long acting itu. Biasanya kan ada yang namanya Levemir, ada yang namanya Lantus. Itu kita biasanya paling sering itu menyuntik di jam 10 malam atau di jam 11 malam. Sering sekali itu kesulitan pasiennya adalah rata-rata pasien itu kalau sudah usia 40 tahun atau 50 tahun itu tidurnya rata-rata kan jam 9 malam, jam 8 malam. Nah, apakah kita bisa menyuntiknya itu bukan jam itu, misalnya kita pindahkan ke jam 7 malam atau jam 5. Nah dok, itu insulin yang disebut dengan long acting itu bekerja itu 24 jam. Jadi sekali kita suntik, dia berada di dalam tubuh kita selama 24 jam. Jadi kalau kita seandainya memindahkan jamnya itu di jam 8 malam atau jam 7 malam, itu boleh dok. Karena kalau kita menyuntikkan di jam 7 malam, dia akan bekerja di selama 24 jam. Kemudian kita tetap boleh mengukur keberhasilan daripada penggunaan insulin itu di pagi hari dok. Karena yang penting dia makan terakhirnya di jam 10 malam. Nanti jam 7 paginya kita cek. Kalau gula darah puasanya itu belum mencapai nilai 100, itu kita bisa naikkan dosisnya sehingga kita suatu hari mendapatkan gula darah puasa itu mencapai kurang lebih 100 lah. Nah, gula darah yang puasa jika mencapai nilai 100 itu artinya kecukupan akan kalori pada sel-sel tubuh kita, misalnya otak gitu ya, jantung, ginjal, dan semua sel tubuh kita tuh mendapat cukup kalori yang bersumber dari gula darah. Nah, beda dengan insulin yang disuntikan di makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu adalah insulin makan, anggap aja lah insulin tambahan yang kita berikan sesudah kita makan agar kalori dari makanan itu juga bisa masuk ke dalam sel tubuhnya. Artinya kalau kita menggunakan dua macam insulin, tentu hasilnya jauh lebih baik daripada kalau kita hanya menggunakan insulin basal atau insulin untuk mengatur gula darah sepanjang 24 jam. Nah, soal makanan dok, ya misalnya karena kan roti itu biasanya sama teh manis itu kan kandungan gula pasirnya cukup tinggi. Berarti gula pasir itu dengan indeks glikemik yang hampir 100 lah, artinya indeks glikemiknya tinggi. Kalau seorang penderita diabetes dia makan roti manis atau dia minum teh manis, tentu kenaikan gula darahnya pos makan itu akan terjadi kenaikan yang luar biasa yang membuat pasiennya itu mengalami hiperglikemi, lalu pasiennya akan kencing-kencing dok, bisa mengalami dehidrasi. Tetapi secara prognosis sebenarnya boleh-boleh saja kalau sekali-sekali, terutama kalau misalnya si kakek ternyata memakai insulin juga dengan insulin, misalnya insulin prandial atau insulin makan ya dok ya, insulin makan. Jadi usahakan misalnya dia hobi, dia makan roti, lalu dia makan teh manis di makan siang gitu ya. Nah, dosis insulin yang warna oranye, yang biasanya oranye yang kita sebut novorapid, dosisnya kita kasih naik dok, supaya gula darahnya tidak mengalami kenaikan pada saat dia makan roti atau teh manis. Nah, sebenarnya pasien diabetes tidak perlu harus seketat itu mengatur makan. Kan kita sering lihat pasien diabetes tuh sering sekali kalau keluarganya itu mengatur makan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan roti, hanya boleh apa? Beras merah,
Kemudian pokoknya makanan yang si pasien ini nggak suka sama sekali, akhirnya pasiennya bosan. Kalau bosan bisa depresi. Padahal kita bisa membuat pasiennya itu boleh makan apa yang dia sukai, tapi dengan batas-batas tertentu dok ya. Nanti insulinlah yang akan mengatur gula darah supaya gula darahnya tidak mengalami kenaikan, dan kita sudah bisa membantu pasiennya untuk mengatasi depresi ya. Jadi mulai sekarang dokter bisa mengatur, pertama penggunaan insulinnya dokter pindahkan aja. Kalau kakek sering tidur di jam 9, ya pindahkan aja di jam 8. Jadi setiap hari jam 8, kecuali dokter lupa dok. Dokter suntik jam 8 tapi lupa, baru ingat jam 10, ya suntikan aja jam 10, besoknya kembali lagi ke jam 8 malam. Begitu juga kalau pasiennya mau makan roti atau teh manis sekali-sekali boleh lah, tapi usahakan supaya tidak terjadi kenaikan gula darah yang hebat. Cari gula darah yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi atau lebih rendah daripada gula pasir. Oke dok, Ya. ya selamat siang dok ya. Iya, dok.